Jadi kalau bayangan kita kalau untuk gambut itu di dunia ini luasnya cuma 3%. Oke. Tetapi kandungan karbonnya itu 30% dari seluruh karbon yang ada di bumi. Jadi bisa dibayangkan Hmm. betapa banyaknya kandungan karbon di situ. Kalau dulu gambut masih alami, budaya bakar masih ada. Tapi ketika gambut sudah rusak, budaya bakar bisa berbahaya kan. Berbeda sama kondisi sekarang. Kita menemukan bagaimana teknis budidaya yang mereka lakukan tanpa bakar. Nah, kita di timnya itu ada kelompok masyarakat mengembangkan jahe merah. Poin utama komunitas kan begini, kita jalankan program, terus impact ekonomi buat kami apa? G4E Podcast Riau Lestari. Halo sahabat Green, ketemu lagi bareng saya Zali dalam G4E Podcast Series 2. Nah, hari ini kita kembali di series kedua dari G4E. Kita akan bicara soal ekosistem gambut dan ekosistem mangrove menjadi ekosistem yang penting sebagai penjaga karbon yang ada di Indonesia dan khususnya di Provinsi Riau, sahabat Green. Semoga Anda tetap sehat, tetap semangat menyaksikan podcast series 2 ini. Nah, seperti yang Anda lihat, teman-teman, sahabat Green semua, saya sudah bersama dengan dua expert, dua narasumber yang memang hari-harinya berdampingan dengan urusan ekosistem gambut dan mangrove, yang memang Provinsi Riau ini dikenal dengan provinsi yang memiliki luasan ekosistem gambut dan mangrove yang begitu luas di Indonesia tentunya, apalagi di Sumatera. Nah, langsung saja kita sapa dua orang narasumber kita. Yang pertama, Pak Dr. Sigit Sutikno. Nah, beliau ini dari Pusat Unggulan Iptek Gambut dan Kebencanaan Universitas Riau. Assalamualaikum Pak Sigit, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Terima kasih sudah hadir kembali di serial podcast kali ini, G4E Podcast, dalam konteks kita mengedukasi dan mensosialisasikan inisiatif Green for Riau dalam upaya kita mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Nah, sahabat Green, tentu saya nggak hanya ditemani oleh Pak Sigit, saya juga sudah ditemani oleh narasumber saya juga. Beliau ini pegiat lingkungan, hari-harinya berdampingan dengan masyarakat gambut, berdampingan dengan masyarakat mangrove yang ada di kabupaten kota tentunya yang memiliki ekosistem mangrove dan gambut. Ada Bang Mulyadi, beliau adalah Direktur Yayasan Gambut. Assalamualaikum, apa kabar? Bang Mulyadi, sehat? Ini dari desa ya? Semalam dari desa ya, udah nyampe di sini. Oke, sahabat Green, seperti yang saya sampaikan tadi, hari ini kita bakalan bicara soal dua ekosistem penting, ekosistem gambut dan ekosistem mangrove. Nah, dua ekosistem ini adalah penjaga carbon storage yang cukup penting. Karena Riau ini sangat rentan dengan disaster, sangat rentan dengan munculnya bencana. Nah, kita tahu ya, baru-baru ini tragedi lagi-lagi terjadi ya, bencana tanah longsor, banjir bandang, dan itu salah satu sebabnya adalah soal tata kelola hutan dan lahan ya, yang memang problem deforestasi dan degradasi lahan menjadi besar-besaran. Nah, gambut dan mangrove ini juga perlu kita jaga dari ancaman terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Karena kalau kebakaran hutan dan lahan sudah terjadi, sahabat Green, seperti tahun 98, seperti tahun 2015, seperti tahun 2019, itu multiplier efeknya luar biasa. Ekonomi lumpuh, sosial lumpuh, lingkungan lumpuh. Nah, tentu kita tidak ingin. Nah, salah satu upayanya adalah kita jaga gambut kita dan kita jaga mangrove kita. Nah, saya ingin ke Pak Sigit dulu, Pak Sigit. Yap. Membicarakan gambut ini membicarakan satu ekosistem yang penting ya, dan mangrove juga. Mungkin sahabat Green juga ingin pelan-pelan ya memahami sebenarnya seperti apa sih kondisi ekosistem gambut dan mangrove di Riau hari ini. Kita punya kesatuan hidrologis yang luar biasa ya. Dari 5,4 juta kawasan hutan yang ditetapkan oleh Kementerian KLHK, itu 3 jutanya itu beririsan dengan kesatuan hidrologis gambut. Menggambarkan begitu luasnya ekosistem ini dan mangrove juga. Nah, bisa nggak digambarkan kepada sahabat Green kondisinya seperti apa?
Ya, terima kasih Bang Jali. Jadi hari ini kita berbicara tentang ekosistem gambut dan ekosistem mangrove. Ya. Kedua ekosistem ini adalah bagian dari wetland ekosistem. Ya. Jadi wetland ekosistem itu salah satu di antaranya adalah gambut dan mangrove. Oke. Nah, kedua ekosistem ini biasa terdapat di daerah lowland. Dan 65% Provinsi Riau adalah lowland. Oke. Jadi memang kedua ekosistem ini menjadi cukup besar luasannya dan potensinya juga sangat besar di Provinsi Riau ya. Nah, jadi dan kedua ekosistem ini tadi sudah disampaikan memiliki peranan penting dalam carbon storage ya. Karena memang kedua ekosistem ini luar biasa kandungan karbonnya. Dan beda dengan lahan mineral ya. Ya, dia menyimpan lebih banyak karbon ya. Iya, jadi kalau bayangan kita kalau untuk gambut itu di dunia ini luasnya cuma 3%. Oke. Tetapi kandungan karbonnya itu 30% dari seluruh karbon yang ada di bumi. Jadi bisa dibayangkan betapa banyaknya kandungan karbon di situ. Itu untuk gambut. Oke. Untuk mangrove sendiri itu dia bisa menyimpan dan menyerap hingga 3-5 kali lipat hutan di mineral. 3-5 kali lipat. 3-5 kali kandungan karbon yang di hutan daerah daratan. Jadi memang ini luar biasa penting sekali untuk dewasa ini yang kita sangat concern pada climate change. Karena kedua ekosistem ini memang ekosistem yang esensial penyimpan karbon. Nah, kalau ditanyakan statusnya hari ini, ya saya rasa kita banyak memahami itu dan ya konversi, degradasi itu memang juga luar biasa. Di gambut, mangrove, konversi menjadi perkebunan, menjadi pemukiman atau memang diambil untuk kebutuhan tertentu, misalkan mangrove mangrove untuk bahan bangunan, bisa untuk bahan bakar arang dan sebagainya. Ya itu tentu itu pressure yang luar biasa yang harus kita concern bahwa kedua ekosistem itu harus dijaga dan tantangannya tidak mudah. Itu kira-kira yang kondisi hari ini ya. Ini saking mengawalinya memang menggambarkan betapa beratnya kondisi ekosistem ini ya. Tapi tentu kita harus memberikan nilai edukasi dan inspirasi di balik adanya tantangan dan permasalahan dari tata kelola ekosistem gambut dan mangrove. Kalau sebarannya di Provinsi Riau ini kan punya 12 kabupaten kota. Seperti apa sebaran KHG-nya dan segala macamnya? Untuk gambut dan mangrove ini yang terluas di Indragiri Hilir. Kedua-duanya, kedua ekosistemnya ada di Indragiri Hilir. Kalau mangrove hampir di semua kabupaten kota yang berbatasan langsung dengan laut ya. Sedangkan untuk gambut itu hampir di semua kabupaten kecuali Kuansing. Kuansing adalah satu-satunya kabupaten yang tidak memiliki gambut. Kota Pekanbaru ada tetapi sedikit ya di beberapa lokasi spot-spot ya. Dan sering saya sampaikan gambut yang di Kepulauan Meranti, Bengkalis ini laju degradasinya tinggi ya, lebih cepat dari yang lain. Jadi mungkin decision maker itu mestinya memberi perhatian lebih kepada gambut-gambut di kepulauan. Dan itu kan juga dilindungi oleh mangrove ya. Jadi gambut mangrove memang ekosistem yang berdampingan yang sama-sama harus dijaga. Itu seperti itu. Oke. Nah, kita tahu Pak Sigit bahwa upaya-upaya untuk merestorasi dua ekosistem ini kan sudah banyak dilakukan ya, sahabat Green ya. Mulai dari restorasi ekosistem mangrove, restorasi ekosistem gambut. 2016 kita tahu Presiden kala itu kan mengeluarkan Perpres nomor 1 tahun 2016
yang mengkonsentrasikan pada upaya pemulihan ekosistem Ya. gambut. Dan Riau itu jadi satu dari 7 provinsi prioritas. Ya. Nah, kalau saya nggak salah, dalam konteks riset, ada 3 strateginya ya. Ada rewetting, ada revegetasi, dan revitalisasi. Nah, sejauh mana itu berjalan agenda 3R itu, Pak? Ya, mungkin sebelum menjawab itu kita perlu pahami bersama bahwa usaha restorasi itu bukan usaha yang instan, Ya. yang bisa langsung kita tahu Langsung intervensi pulih gitu ya. ini langsung hasilnya Iya, iya. tahun depan atau 2 tahun yang akan datang. Ya, jadi kita memang kita memang pahami bahwa prosesnya itu panjang, ya. Jadi tidak instan sehingga kita kita harus bersabar. Artinya itu kita perlu usaha yang kontinu, ya, usaha yang kontinu dan ya terus menerus, ya. Karena ya rewetting tidak sekedar membuat sekat kanan selesai udah. Itu perlu dipantau terus, dimonitor bagaimana progresnya, bagaimana perawatannya. Kita R2-nya revegetasi juga tidak sekedar menanam, bagaimana tingkat keberhasilannya, bagaimana pertumbuhannya. Ya. Yang nomor 3 yang paling sulit ini. Revitalisasi mata pencarian. Mungkin nanti Pak Mulyadi bisa banyak pengalaman ya yang di desa-desa. Ya, karena dampak dari bagaimana merevitalisasi mata pencarian juga tidak instan. Benar. Apalagi mereka sudah terbiasa dengan mata pencariannya yang itu gitu ya. Ketika kita intervensi itu juga ya tidak mudah seperti itu. Jadi kita perlu continuous improvement. Ya. Kita intervensi, tidak sepenuhnya berhasil. Berikutnya kita di tahap berikutnya kita evaluasi, kemudian kita intervensi berikutnya bagaimana dan seterusnya. Jadi tidak hanya sekedar intervensi sekali selesai. Dari sebaran gambut dan mangrove itu, pada wilayah mana yang sekarang ini sedang diprioritaskan, Pak Sigit? Iya, kalau di Indonesia kebetulan 2 ekosistem ini menjadi Provinsi Riau menjadi prioritas kedua. Ya. Ketika BRG dan BRGM masih ada, ini Provinsi Riau menjadi salah satu dari 7 provinsi yang menjadi prioritas restorasi. Kemudian dari sisi mangrove, itu juga dari pemerintah Indonesia dengan pendanaan, kalau nggak salah dengan Mangrove for Coastal Resilience, ya. Provinsi Riau juga salah satu dari 4 provinsi yang ada di Indonesia. Jadi dua-duanya mangrove dan gambut ini menjadi prioritas. Dan saya sampaikan di depan tadi, kedua ekosistem ini berdampingan dan dia saling menjaga satu sama lain. Ya. Karena interaksi di alam, ya, proses hidrologinya, proses ekologinya dan lain sebagainya ini saling berkaitan satu sama lain. Saya ingin ke Bang Mulyadi. Bang Mulyadi, salah satu nilai penting dalam agenda Green for Riau ini adalah upaya kita untuk memitigasi dan beradaptasi dengan kondisi iklim yang kemudian muncul di situ resiliensi. Jadi sejauh mana kita itu bertahan terhadap kondisi ekstrim yang dihasilkan oleh iklim gitu kan. Nah, cerita dong kepada kita soal bagaimana kemudian kan dalam menjaga gambut dan mangrove ini kan ada aktor-aktornya. Ada pemerintah, ada dunia swasta, dan Bang Mulyadi ini kan kita asosiasikan mewakili dari kelompok masyarakat. Seperti apa dan sejauh apa, sahabat Green juga ingin tahu, masyarakat menjaga mangrove dan gambutnya di tempat-tempat yang penting, di inhil tadi atau di kepulauan-kepulauan ya, seperti Bengkalis dan Meranti. Cerita dong seperti apa usaha masyarakat dalam penjaga karbon kita ini, mangrove dan gambut. Kami asal Singapura kan bergerak ada di Kabupaten Bengkalis sama Siak ya.
Terus di sana dua itu ya. itu yang sekarang berjalan. Kalau bermain di gambut sebenarnya sudah lama dari tahun 2010 dan kita mengalami banyak proses untuk perbaikan gambut. Yang paling utama kan kami mencoba awareness dulu buat masyarakat ya, soal gambut itu bagaimana, kalau tidak dikelola dengan baik bagaimana dampaknya seperti apa. Nah, tahun 2019 saya kira kan menemukan ini, kita identifikasi beberapa kelompok masyarakat yang kami pikir punya komitmen dulu. Sudah tahu gambutnya, berusaha ditingkatkan. Kalau landscape ya ada ya degradasi di kawasan perusahaan, degradasi di kawasan administrasi desa. Kalau perusahaan sudah kebijakan dijalankan oleh pemerintah, itu diwajibkan. Karena pertanyaan kedua kan masyarakat ini ketika tahu degradasi, siapa yang memperbaiki kan? Karena itu kan butuh kesadaran masyarakat dengan desa untuk mencoba memperbaiki gambut yang kita kategorikan rusak. Ketika terjadi kanalisasi dan kategori rusak, degradasi barang. Tapi komitmennya masyarakat kan akhirnya sudah tahu nih rusak, dan terus yang penting adalah budaya mereka tidak lagi membakar lahan. Itu kan soal perilaku yang dulu terjadi. Karena dulu berbeda kondisinya, sekarang sudah berbeda kondisinya. Kalau dulu gambut masih alami, budaya bakar masih ada. Tapi ketika gambut sudah rusak, budaya bakar bisa berbahaya kan. Berbeda sama kondisi sekarang. Kan menemukan bagaimana teknis budidaya yang mereka lakukan tanpa bakar. Nah, kita di timnya itu ada kelompok masyarakat mengembangkan jahe merah. Paling utama komunitas kan begini, kita jalankan program, terus impact ekonomi buat kami apa? Kami terkait dengan Masyarakat biasanya gitu ya, kalau bisa begitu kan? Itu udah basic lah sebagai kehidupan manusia membutuhkan ekonomi. Pertanyaan ekonomi apa? Dari berbagai proses kita lalui, banyak komoditas yang kita kembangkan yang ramah gambut ya. Masih banyak challenge untuk sustainable pasarnya. Awal sekali dari 2010. Nah, kita temukan pertama jahe merah, tapi segmentasi marketnya baru di tingkat desa. 2019 kita kembangkan bagaimana ada komunitas yang ini bisa sustainable, bisa kita kelola. Akhirnya kami kembangkan kopi Liberica dengan beberapa teman-teman di desa. Kenapa kopi kami kembangkan? Karena ini kan dampak ekonomi jangka panjang ada. Kafe-kafe sudah mulai menjamur, terus tidak perlu buka lahan baru. Mereka komunitas sudah ada lahan sawitnya, karetnya. Kita kembangkan bagaimana komunitas yang bisa intercropping kan, tanpa harus ekstensifikasi, bisa melakukan intensifikasi di lahan tersebut. Jadi dua komoditi itu ya, jahe merah sama kopi. Yang sekarang yang kami secara lembaga bisa memfasilitasi market. Karena kami bekerja itu tetap di hulunya dulu seperti apa, kemudian hilirnya seperti apa. Ketika dua ini bisa ditemukan, baru kami jalankan. Kan kalau misalnya kita kembangkan banyak beberapa kombinasi komunitas yang mau kita kembangkan yang ramah gambut, tapi kemudian marketnya nggak ada. Resiko di kita juga kan sebagai lembaga yang mencoba memfasilitasi perbaikan gambut di beberapa. Jadi dengan apa namanya? Dengan budidaya jahe merah dan kopi itu sudah punya impact ekonomi yang terasa gitu di petani dan masyarakat gambut. Ya, jadi terasa. Dan itu kan dulu kan hampir kalau jahe gini ya, karena lama per 9 bulan. Kemudian produktivitasnya nggak continue ya. Kita kemarin yang kecil, tapi karena brand di desa itu sudah bisa menjual komoditasnya, kita juga ambil jahe merah dari tempat lain dengan yang penting brandnya ada, jahenya ada ya, dan itu jadi market segmentasi di Kabupaten Bengkalis bagi mereka. Nah, di kopi kan kami itu Singapura kan mengembangkan juga yang bisa memfasilitasi marketnya kopi tadi. Kebutuhan 100 kilo per bulan tidak terpenuhi dari green kopi Liberica yang kita coba promosikan. Di desa, beberapa desa Bengkalis kayak per bulan ada 20 kilo kita ambil green per bulan. Waktu pertama ketika ini dipromosikan. Nah, sampai saat ini itu stuck. Jadi kenapa stuck? Kopi kan butuh jangka waktu panjang. Sekali ditanam butuh waktu 3 tahun untuk kalau nggak normal bisa 5 tahun. Tergantung ancamannya kan. Karena kopi tantangannya ya. Ada satwa datang habis, tapi kopi saya datang boleh. Udah kalau mereka kemana kita jangan kemana ditanam banyak lah. Itu luasannya berapa luas sih untuk dua komoditi itu? Kami kan per hektar lebih kurang kita tanam 400 batang. Kalau per hektar ada karet, ada sawit gitu lah. Jadi tidak terlalu banyak. Sampai saat ini total tertanam dengan masyarakat itu 8.100 bibit kopi.
yang baru produktif tuh baru 30 kopi. Itu yang lama dulu sekali, karena memang dulu tuh kopi-kopi kampus sudah ada di sana. Akhirnya kita coba adaptasi, kita tahu Meranti sudah mengembangkan. Terus di daratan Mengkalis kan dulu juga ternyata sudah ada kopi yang lama. Nah itu yang kita kembangkan jadi sumber benih untuk desa-desa sekitar ya. Nah menunggu itu kayak misalnya pasarnya tadi, diharapnya tahun depan sudah punya panen, bisa kita fasilitasi marketnya. Impact ekonominya kan baru yang sudah habis. Ini cuma membuktikan bahwa komunitas yang ramah gambut bisa loh kita fasilitasi pasar. Membentukkan apa ya, menumbuhkan semangat dulu. Karena setiap program-program kita kembangkan, kemana juga bang? Semana kelanjutannya deh. Program kan dia kalau program ya mungkin bisa habis dalam setahun atau 2 tahun. Setelah itu bingung. Tapi kalau kita ada konektivitas ekonomi, itu akan terus jalan berdampingan. Nah Pak Sigit, ini menarik ya, artinya ada model pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat yang juga didampingi oleh teman-teman NGO itu yang memang berjalan. Tapi kan ini kan areal gambut dan mangrove ini juga luas. Tentu ada pola penjagaannya yang juga berbeda dengan pola penjagaan dengan model memilih komoditi-komoditi yang ramah pada gambut. Nah, dengan kondisi degradasi dan ancaman disaster yang luar biasa ya, kayak di pulau-pulau itu kan subsiden, penurunan muka tanah, abrasi dan lain sebagainya. Seperti apa kemudian pola penjagaan gambut yang mesti dilakukan yang masyarakat itu berada di kawasan pesisir-pesisir pulau-pulau tadi? Itu kan tentu beda dengan Siak dan tempat-tempat lain. Ya, sebenarnya yang disampaikan Bung Mulyadi tadi sesuatu yang prospektif lah saya rasa, dengan pengembangan kopi di lahan gambut ya. Dan saya rasa menanam kopi, saya rasa tidak langsung ini ya, dia kan butuh naungan ya. Jadi dia tidak juga dia juga tidak monoculture ya. Dia dengan sistem yang ada disisipkan, ya dia butuh naungan untuk tumbuh. Dan saya rasa itu masuk yang R3 tadi ya, revitalisasi mata pencarian ya, dan kita kan juga paham bahwa kondisi lahan gambut itu kan tidak subur ya. Jadi kita melihat itu bisa memberikan panen itu sudah hal yang menggembirakan saya rasa. Kami di kampus juga terus bereksperimen ya. Apa yang kira-kira cocok di lahan gambut, tidak merusak gambut, bisa menghasilkan income buat masyarakat ya. Dan yang mungkin lebih penting adalah bagaimana berbudidaya yang ramah gambut. Di beberapa lokasi tadi Bung Mulyadi cerita bahwa ada masih tradisi membakar, memerun ya. Ya itu dulu tidak masalah. Karena dulu gambutnya masih basah. Terjaga, ya. Sekarang sudah gambut kering semua, kalau diperun ya beresiko tinggi. Ini perlu beradaptasi lah bagaimana bercocok tanam yang ramah gambut ya. Utamanya tidak terbakar. Sebenarnya kalau kita melihat lebih detail lagi, itu juga banyak komponen-komponen yang bisa merusak gambut sebenarnya. Kayak memupuk itu juga ternyata memupuk itu mempercepat dekomposisi. Jadi memang kita sangat hati-hati ya. Tapi kalau sekarang yang lebih jadi perhatian kita adalah yang tingkat kerusakannya besar itu ya kebakaran dan subsiden. Dan kedua parameter degradasi itu obatnya sebenarnya kan air ya. Kita harus jaga kebasahan dan kelembapannya. Dan sistem mozaik mungkin juga perlu kita terapkan. Mozaik itu nggak semuanya kopi, tidak ya. Jadi ada kopi, ya ada sawit, ada hutan desanya, ya itu kan bisa melengkapi ya. Melengkapi dalam satu kesatuan landscape itu bermacam-macam ya. Bisa sagu kalau memang memungkinkan ya. Sagu juga salah satu komoditas yang ramah gambut karena dia adaptasi di kondisi yang basah ya.
Kalau kering kan juga nggak bagus ininya produksinya. Ketika dia basah, sejalan dengan bagaimana menjaga gambut. Iya. Gitu. Ya. Oke. Nah, balik lagi ke Bang Mulyadi. Bang Mulyadi, bisa diekspos kepada kita apa ya, nilai-nilai yang kemudian memang hidup di masyarakat itu. Dan selama proses-proses pendampingan yang dilakukan, tentu sahabat Green juga ingin tahu nih, apa sebenarnya hal-hal yang diinginkan oleh masyarakat agar dalam usaha untuk menjaga ekosistem gambut dan mangrove itu juga ada apa ya, ada tantangannya, ada pengalamannya dan lain sebagainya, supaya juga ini bisa didengar oleh pemangku kepentingan dan masyarakat luas gitu. Menjadi masyarakat yang berada dalam dua ekosistem itu nggak mudah loh gitu. Iya, hal-hal kalau keinginan masyarakat ya Iya. dari beberapa proses kita dampingi, representasi itu. Ya mostly sebenarnya ujungnya kan ekonomi, sehingga kenapa dulu gambut itu ya alami gitu ya. Komunitas masih jaga karet dan itu masih ramah di gambut ya. Kemudian karena sekarang kelihatan marketnya luas itu adalah sawit, konversi terjadi kan. Dulu karet dan dulu misalnya ada sagu bahkan yang itu ternyata sangat ramah gambut. Jadi pokok sektor zero water level juga masih bisa bertahan sagu, dan itu terjadi konversi. Ya. Karena kan munculnya jadi ekonomi ya. Di mangrove juga sama, masih sama. Tapi kan bekerja dua-duanya ini dari gambut, ya kan memang saling berteman, saling berkoneksi gambut dan mangrove. Iya. Di gambut ancaman degradasi, subsidensi, di pantainya mangrove ancaman abrasi, terus ekonomi yang belum sustainable ya banyak tambah udang. Ya kalau implementasi belum kelanjutan kan masih teknis yang kami pikir juga mempengaruhi polusi geologi di sekitar pantainya. Nah itu kan kenapa kan kami tanam ada mangrove di Bengkalis di 3 bulan kemudian itu banyak serangan hama tritip. Nah, dulu kayaknya nggak sebanyak itu, tapi karena sekitarnya itu ini masih berkonsumsi ya, sekitarnya itu banyak tambah udang, jadi kan bisa jadi mempengaruhi polusi biologi, akhirnya juga banyak hama tritip. Tetapi kan karena spesies kami tanam itu api-api, tidak tahan dia pada bulan ketiga, habis serang mati. Nah kami identifikasi lagi ada spesies perpatin dengan masyarakat, perpat itu lebih survive dibanding api-api, karena pas kami cek pertumbuhannya setahun kan upaya yang paling sulit menurut kami untuk rehabilitasi mangrove dengan masyarakat di kawasan pantai tertidur. Kalau di Copora kami tanam di kawasan daratan mangrove 90% hidup semua, tapi kalau nanam di pantai 90% pengalaman mati semua. Berbeda challenge-nya kan, berbeda challenge dua ilmu gambut dan mangrove ini sebenarnya berbeda ini. Yang satu sekat kanannya, satu dibuka kanannya kan. Itu loh. Nah challenge-nya, tapi ketemu perpar ini menjadi harapan baru bagi kami ya. Setelah setahun diserang tritip, karena kan polusi biologisnya mulai banyak Pak ya. Tritip masih survive dari bertahan sampai 2-3 tahun. Dan ancaman abrasi ini kan cukup kencang di Bengkalis, hampir beda-beda wilayah dan 4 meter per tahun dari beberapa kajian yang ditemukan. Dan ini kalau dibiarkan, ya bisa kita bayangkan daratan Bengkalis potensi dalam jangka panjang habis daratannya. Solusi untuk itu pun yang masih metodenya macam batu segala macam itu kan butuh panjang dan modal besar. Alam ini punya cara sendiri untuk memperbaiki diri dengan cara alami. Ya, kalau properti bisa dikembangkan dengan baik, kami pikir ini sebuah inisiatif yang jangka panjang juga bisa memperbaiki di kawasan pantai, di mangrove kan. Di awal bulannya di Gambang sudah ada PPG ya Pak, minimal ada kebijakan. PPG dia kan ada ya. Minimal kebijakan yang menaungi. Kalau dulu kan beda gambut belum banyak jadi prioritas. Sekarang prioritasnya juga besar sehingga banyak pihak juga memperhatikan gambut. PPG muncul ini dokumen untuk pengelolaannya. Nah di mangrove ini challenge baru kan? Belum ada. Belum gitu kan? Belum kan? Yang kita tampil di lapangan. Udah kawasan pantai, habis setelah mangrove-nya dijadikan seperti pasir gimana tadi ada kayu arang macam-macam, nggak ada buffernya kan, semua habis babat aja gitu kan.
abrasi terus kena. Kan challenge itu yang udah zona satunya habis, risopora biarkan di depan kalau emang nggak ada zona satunya tetap abrasi tetap terjadi kan. Kalau kita lihat beberapa wilayah, apalagi sulitnya kalau udah ketemu gini, ini mangrove, gambut. Kawasan mangrove-nya habis ketemu gambut pantainya. Ah, itu sulit tuh. Ya, Itu gitu. Serius banget deh. Itu kami udah ketemu mulai itu udah bisa ya saya karena itu ilmu berbeda harus kita satukan dan challenge banget kayak kita. Gitu. Ya, ya. Pak Sigit, saya ingin kaitkan dengan peran dari masing-masing aktor. Karena ini kalau kita tarik kan ini sudah begitu banyak agenda global yang kemudian apalagi NDC ya, National Determined Contribution, dan berawal dari perjanjian Paris dan segala macam. 40% diselesaikan dengan model business as usual dan 30% diselesaikan dengan mekanisme kebijakan sendiri. Nah, tentu ini penting juga bagaimana aktor-aktor yang berkepentingan itu bekerja sesuai porsinya. Dan akademisi tentu sudah punya banyak hasil-hasil riset, hasil-hasil temuan. Bagaimana aktor-aktor itu mesti berperan untuk menjaga dua ekosistem ini, Pak? iya. Diurai itu satu-satu dari swasta. Jadi saya melanjutkan Karena dari Sahabat Green 10 Bung tahun nih. Mulyadi tadi, ketika mangrove hilang dan abrasinya sudah ke gambut, itu sudah sulit. Itu Memang sulit ya. sulit sekali itu. Dan kasusnya di Pulau Bengkalis dan Pulau Rangsang. Karena dia bumper ya, mangrove itu ya. Bumpernya sudah nggak ada, Betul. dan gambut itu lebih rawan daripada material yang lain, Ya, pasir atau tanah mineral yang lain. Karena dia itu sangat ringan, material organik yang sangat ringan. Sehingga ya tergerus, tidak harus ombak yang besar itu sudah tergerus. Ya. Sudah tergerus. Apalagi dengan ombak bulan Yang Desember besar, seperti ya. sekarang. Iya. Itu makanya ya kami menghitung tahun lalu itu sekitar 18 meter per tahun. 18 Abrasi meter per tahun. kehilangan daratan. Iya. Di Pulau Bengkalis. Di Pulau Rangsang itu antara 5 sampai 10 meter per tahun. Kita tinggal hitung saja. Setiap tahun ya, Pak? Setiap tahun. Setiap tahun. Setiap tahun. Nah, jadi bagaimana memitigasinya? Tadi sudah disampaikan juga bahwa alam itu sudah punya cara untuk mengobati dirinya sendiri. Kita intervensi itu mempercepat. Ya. Yeah. Kita intervensi itu bisa mempercepat. Ya. Dan pengalaman kalau lokasi yang terabrasi itu lebih sulit dipulihkan mangrove-nya. Tidak bisa langsung tanam. Mungkin pengalaman Bang Mulyadi banyak sekali. Lokasi pantai utara Pulau Bengkalis itu. Kalau cuma sekedar nanam, mungkin nggak akan lama itu. Hilang. Iya. Harus dengan intervensi, entah dengan rumpun berjarak, entah yang. Nah, di Selat Baru itu dengan menggunakan pemecah gelombang, penangkap sedimen. 1 tahun kemudian baru ditanam mangrove. Itu baru tumbuh. Nah, kalau langsung ditanam, nggak sampai 1 tahun, paling 2-3 bulan habis. Ya. Habis. Nah, jadi kembali ke pertanyaan tadi. Jadi begitu kompleksnya permasalahan di lapangan itu tidak bisa sendiri. Gitu. Iya. Masing-masing harus punya kontribusi ya. Kalau kami dari akademisi ya, kami dari riset ya. Riset itu menghasilkan rekomendasi. Misalkan Pulau Bengkalis itu yang abrasi seperti itu. Kalau ditanam mangrove langsung tidak akan tumbuh. Gimana caranya? Yeah. Nah, ini kita sebenarnya punya beberapa model-model yang kalau mau diterapkan kita ya saya rasa prospektif ya. Kita intervensi dengan struktur ya, sebenarnya struktur pemecah gelombang, penangkap sedimen. Cuma sekarang yang jadi problem kan, itu kan tidak murah. Oke. Pulau Bengkalis 90% gambut. Batunya harus ngambil dari Tanjung Balai Karimun. 1 meter panjang itu 40 juta. Oke. 70 kilo itu panjang garis pantai Pulau Bengkalis saja, belum Pulau Rangsang. Nah,
kita sebagai akademisi ya mesti memikirkan bagaimana inovasi dengan menggunakan material lokal. Material lokal kita buat bagaimana sistemnya sehingga kita tidak perlu menguras anggaran yang cukup besar untuk memulihkan mangrove itu. Dan kita juga ada ya model-model itu yang kita siap kontribusikan. Nah, Bung Mulyadi ini yang sangat mengakar sekali di lapangan ya, mendampingi masyarakat ini juga memiliki peranan yang kunci ya. Kemudian government yang bagaimana mengelola anggaran, kemudian media yang mengedukasi masyarakat. Jadi kita memang harus kerja bareng, ini nggak bisa sendiri-sendiri, government sendiri nggak bisa, nggak akan ini ya, nggak akan efektif. Jadi kita memang harus sama-sama memerankan perannya masing-masing. Ya tujuannya kita bagaimana memulihkan mangrove yang sudah rusak itu. Tapi dengan lajunya degradasi itu, Nah, apakah itu terkejar dengan upaya kita untuk memulihkan ekosistem? ya, itu memang tergantung amunisinya. Amunisinya harus yang, karena kita sudah boleh dikatakan terlambat cukup lama. Cukup lama ya. Iya, itu mulai abrasi sudah sekitar. Kalau gambut kan oke lah Pak ya, pemetaan dokumen-dokumen strategis itu udah cukup lengkap ya. Cukup apalagi lengkap. waktu BRG itu Ya, kan sangat lengkap. detail Ya. sekali. Nah kalau mangrove itu Ya. dokumen-dokumen strategis Ya, pemerintahannya mangrove PP-nya baru baru tahun ini kan, ini keluar kan. Kalau gambut RPPM-nya belum M-nya, ada, ya, betul. baru mau disusun. Ya. Oke. Tapi ya tetap nggak ada kata terlambat lah ya, kita Ya. bagaimana Good point. berpacu dengan degradasi itu ya. Oke. Bang Mulyadi, soal memang sih mainstream utama dari masyarakat itu kan ingin keberlanjutan dari sisi ekonomi dengan komoditi dan potensially ekosistem yang ada di ruang hidupnya. Nah, tapi kadang-kadang kan problemnya adalah pasar, lalu juga insentif, penguatan kapasitas. Nah, justru itulah NGO melakukan pendekatan. Nah, apa yang kemudian jadi tantangan yang harus dijawab secara cepat untuk memenuhi dimensi yang masih menguatkan kapasitas masyarakat, melembagakan institusi masyarakat, menginkubasikan secara bisnis komoditas-komoditas yang dikelola masyarakat gitu. Bagaimana Bang Mulyadi mengengagement semua itu gitu? Itu tentu tidak mudah. Gitu. Ya, kan karena adjustment memang kalau yang jadi benang merahnya tetap ekonomi ya, untuk mengkoneksikan semuanya. Seperti tadi Pak Sigit bilang soal pas ketika di pantai menanam mangrove harus ada pengecambannya. Kami sudah pasang 300 meter ombak. Biasanya kan bahan dasarnya, bahan bakunya itu dari ada nibung, ada bambu. Tapi kami pertimbangkan juga nibung juga kapan berbahaya juga kan. Tapi yang terpenting sudah ada portofolio biaya yang tekan cukup lumayan besar kan. Kalau pakai batu bisa dari 1 meter 40 juta. Itu dengan bambu bisa sampai 100 meter. Bambu ya. Bambu dan aku. Kami pertama pakai nibung. Ini beresiko juga jangka panjang. Nibung habis kan, tapi portofolio kan. Akhirnya bambu ini, yang kedua ini. Perbanyak sampai 300 meter. Kemudian yang di gambut kan, ini awareness buat desa ya. Kayaknya. Dulu kan kayak, misalkan ada sistem peringatan bagi kebakaran yang kita harus dapat data dulu dari BPG. Yang gitu kan. Terus yang si Palaga itu ya Pak. si Palaga bisa juga anak merah dulu, merah gitu kuning gitu kan. Nah, akhirnya kami modifikasi dengan muka air gambut. Portable-nya. Betul. Jadi kalau muka air gambutnya turun, maka itu resiko kebakaran tinggi. Kalau muka air gambutnya naik, bisa ujar center itu sangat aman sekali. Jadi biar radius di sekitar 20 hektar yang kita pasang, itu biar itu bisa engage buat komunitas lah, bisa mengedukasi komunitas. Peningkatan kapasitas kan kadang-kadang kalau program itu kan setahun cuma berapa kali lah ada Pak ya. Misalnya setahun 2 kali program untuk bisa mengkoneksikan ini hubungan ekonominya, hubungan konservasinya, hubungan perbaikannya, dan menemukan komoditas yang ataupun upaya ekonomi yang semuanya harus berbasis lingkungan gitu.
harus aman, ini harus dijaga, macam-macam ya data mengenalin. Yang di riset sekarang tuh akhirnya kan nih ketemu yang Liberica kopi di Gambut, kemudian gula nipah di mangrove. Dua-dua ini kami satukan jadi sebuah minuman kopi sih. Jadi konektivitas antara ekonomi mangrove-nya, ekonomi gambutnya, konektivitas ikan ini. Ini kan semua yang kami lakukan, kemudian pasarnya ada, dibalikkan lagi dananya ke lingkungan tadi untuk berkontribusi ke masyarakat. Ini yang ada di kita. Kan benar masih banyak para pihak ketika menjadi salah satu agenda isu bersama. Dari isu bersama kan banyak harapannya banyak juga terus mendukung beberapa inisiatif yang dilakukan. Ya rating di dalam Gambut upaya yang dilakukan kita sebagai lembaga itu tidak banyak Pak. Setahun cuma bisa bangun berapa sekat kanal, ya rating setahun cuma bisa bangun berapa sistem peringatan dari kebakaran, dan masih banyak kami lihat masih banyak desa-desa yang juga membutuhkan itu. Masih banyak sekali tuh, karena kita kan bukan lembaga yang bisa memfasilitasi, kita tuh mata kita terbuka nih, semua ada masalah, semuanya bermasalah nih, tapi kan susah juga untuk bisa engage dengan semua karena keterbatasan dana lembaga kan untuk memfasilitasi masyarakat ya. Kalau tadi ada aktor yang ini dilihat sebagai sebuah isu bersama, kita punya database informasi siapa saja yang sudah bermain di desa A, desa B, desa C, sudah melakukan apa saja mereka A, B, C. Jadi bisa porsi, bisa apa lagi. Kami membutuhkan data riset dari akademisi sama penting sekali kan untuk implementasi. Teknik apa sih yang bagus untuk implementasi? Potensi ekonomi apa, rekomendasi akademisi sudah habis supply chain yang macam-macam dia kelihatan. Oke. Ini kan bisa jadi sebuah peluang juga kita untuk menyampaikan informasi ini ke masyarakat. Bang Muledi gimana ngelihat bagaimana kemudian ini kita pandang sebagai opportunity gitu, kontribusi dari, apalagi ada mekanisme global ya kayak Forest Stewardship Council itu kan upaya untuk memberikan pemulihan terhadap kerusakan ekosistem yang sudah dibuat begitu oleh aktivitas. Iya, memungkinkan kan tergantung korban ya. Ini jadikan isu ini sebagai sebuah kewajiban atau kesadaran. Kewajiban yang 5 km tadi radiusnya saya tahu itu emang cuma untuk bukan 3 tadi ya. Rehabilitasi damping. Ketika ada kebakaran mereka harus mendampingi masyarakat atau mensupport masyarakat memadamkan api yang terjadi. Kan soal kesadaran terhadap isu ini kan. Jadi kan tunggu terbakar dulu baru semuanya datang. Tapi mitigasinya itu yang tidak terjadi ya. Kewajiban mereka adalah melakukan rehabilitasi khusus. Memang BPM 07 mewajibkan direhabilitasi dalam, di luar kan belum banyak nih memang yang dikerjakan yang kami tahu ya. Kalau salah kan koreksi kami tahu belum banyak yang menerapkan 3R tadi dari radius 5 km oleh perusahaan walaupun sebagai sebuah peluang ini. Pertanyaannya perusahaan sadar atau tidak, atau hanya sebuah kewajiban. Kalau kita wajib nih harus dijalanin kan, baru karena ada kewajiban regulasi sekarang bisa berjalan. Dan tekanan global ya. Kalau bukan karena tekanan ya nggak ada sadar. Bagaimana sebenarnya merubah yang ini kan soal bisnis ya. Bisnis juga bagaimana bisnis bisa sustainable tadi kan. Punya kesadaran tidak. Kalau tidak bisa berarti kewajiban yang dijalankan dengan kan teman-teman baik akademisi NGO menginjek akhirnya kebijakan bisa muncul karena kita tahu banyak permasalahannya di desa gitu kan. Jangankan begitu ya, untuk ini water sharing Gambut aja deh. Water sharing itu menjadi isu ya. Jadi isu. Sampai saat isu. Pasti kayak pengalaman lah di Bengkulu bagaimana gitu. Bagaimana ketika kita kan bekerja di Gambut tidak bisa parsial. Ada koneksi dia hidrologinya itu. Kita perbaiki desa perusahaan gagal. Dan desa komunikasi ke perusahaan itu sangat susah sekali. Untuk bisa memfasilitasi itu kan harus nanti levelnya ke sini harus ini panjang banget aja urusan untuk ini Pak dia buka kanalnya begini susah banget loh karena dia terhubung kan. Kita perbaiki kan harus sama aja gitu. Memang harus betul-betul kesadaran semuanya, pemerintah sadar, perusahaan sadar, masyarakat sadar. Kalau semua kewajiban dia tahu kalau kewajiban kita laksanakan malah tadi udah habis. Oke, terakhir sekali, saya tentu ingin tanya bagaimana harapan dari Pak Sigit dari Pusat Riset Unggulan Iptek ya, soal gambut dan kebencanaan, dan juga Bang Mulyadi dari Yayasan Gambut yang memang hari-hari interaksinya dengan masyarakat gambut dan mangrove. Bagaimana kemudian
harapan yang mesti di-exercise ini Pak Gambut. Pak Gambut. Pak Sigit. Ini saking seringnya nih sahabat Green ya berurusan dengan gambut jadi Pak Gambut. Gimana Pak Sigit? Bagaimana usaha kita ke depan? Iya, saya rasa yang disampaikan Bung Mulyadi tadi yang terakhir itu menjadi tepat ya. Isu yang sangat krusial untuk kita semua bekerja sama. Jadi kita di lapangan berhadapan pada landscape yang tidak ada batas. Ya. Tidak ada batas. Ini yang di Siak masih lagi hot isu ini bagaimana water sharing. Masyarakat di bawah butuh mengairi sawah. Kemudian yang di tengah biasanya itu kelapa sawit. Itu juga sudah gambut. Dia butuh air, entah untuk transportasi, untuk menjaga gambutnya basah, nggak terbakar. Di atas lagi biasanya HTI. HTI juga sama. Dia biasanya gambutnya lebih dalam. Dan dia juga khawatir kalau gambutnya kering. Dia juga khawatir kebanjiran. Nah, kalau dia memikirkan dirinya sendiri, mau banjir bukalah. Banjir di bawah kan. Mau musim kemarau dia tutup, nggak ada air di bawah. Nah, di atas lagi, biasanya kan ada area lindung. Itu juga kita yang lepas perhatian kita bersama. Biasanya di atas itu area lindung dan kita tidak hanya memikirkan bagaimana masyarakat menanam padi di bagian hilir dapat air dengan membabi buta ngambil air di atas. Itu juga harus jadi pertimbangan bahwa kalau sampai itu kering yang di area lindung kita katakanlah di Tasik itu kering mungkin kita sudah lihat bersama bencana yang terjadi di Sumatera ini. Cuma berbeda mungkin bungkusnya ya. Kalau di sana tanah mineral yang sangat topografi di sini, tanah gambut yang seperti itu, yang sangat tebal gambutnya ketika kering ambil semua, nggak bisa menyimpan air di musim hujan, banjir juga ya. Jadi jangan kita memikirkan sesaat bahwa kita butuh air, ambillah semua. Kita harus win-win solution. Semua harus mendapatkan air dengan proporsional. Itu yang nggak mudah. Proporsional sesuai kebutuhannya, tidak membahayakan satu sama lain. Di lapangan itu yang mungkin menjadi gap hari ini. Kalau mereka mau bekerja sama, siapa yang mau menengahinnya? Kalau perusahaan nggak mungkin karena perusahaan mungkin sudah resistensi dengan masyarakat. Nah, harus ada yang di atas yang lebih netral, entah ataukah itu lembaga atau pokja atau apa yang di atasnya itu ada expert-expertnya yang bagaimana mengolah air dengan baik, yang paham semuanya, tidak hanya paham bagaimana mengolah sawah saja, kita harus multidisiplin lah di situ. Nah, jadi dengan permasalahan yang kompleks itu kita mesti sama-sama dengan kacamata yang banyak ini, nggak hanya dari kacamata yang di sisi lain, karena di sisi lain itu juga akan potensi terjadi permasalahan atau bahkan yang lebih besar adalah bencana. Itu saya rasa. Siap. Bang Mulyadi, terakhir harapannya supaya dua ekosistem ini betul-betul bisa menjaga Riau, menjadi penjaga dari potensi-potensi bencana seperti karhutlah dan subsiden atau abrasi itu. Ya, harapannya kalau kami semua pihak akhirnya bisa bekerja sama Tapi untuk bekerja sama butuh data yang sama. Betul. Kalau kerja sama tanpa data yang sama, maka kita coba bekerja. Dan datanya beda-beda. Nah, ini yang kalau tadi mari kita pasti kita harus ada pokja atau apa. Nah, kita coba flashback nih pokja perjalanan atau tidak itu jadi koleksi lagi Kan kalau datanya sama, ini kan jadi menarik ini sebenarnya. Siapa sudah melakukan apa, hasil riset rekomendasinya apa, jadi tersentral datanya itu kan, jadi kita tahu mau ngertiin gimana. Tapi yang tim restorasi gambut mangrove itu otomatis hilang kan itu ada SK-nya tuh kan, tim atau ketika BRG hilang itu hilang juga Aduh, sulit ini menjawabnya. Yang jelas sudah jarang
terdengar saya. Jarang terdengar. Saya nggak salah, saya- saya pernah baca SK-nya tuh, di-SK-kan oleh Iya. gubernur langsung. Ya, aktivitasnya seperti ya udah nggak ada terdengar lagi. Nggak ada lagi. Silakan Bang, lanjutkan. Dan kalau data sama kan, jadi kita juga tahu dia mau mengerjakan apa lagi. Nah. Terus maka kalau kita dengan akademisi kalau berbagi data Pak ya tadi bicara di Gambut tidak bisa hanya kita saja. Kalau data perusahaan tidak terbuka, nggak tahu kita sebetulnya sudah diperbaiki sejauh mana di dalamnya itu kan. Saat itu berarti sebentar yang belum yang lainnya kan. Sebenarnya Gambut kita ini upaya perbaikannya sudah sejauh mana. Di tingkat desa kalau kami database kami akan kelihatan nih udah ada dikerjakan BRGM, udah pernah dikerjakan akademisi, udah pernah dikerjakan kami NGO kayak macam-macam dari government lah, ada database. Tapi dalam perusahaan tadi yang kita lihat semua hidrologi sudah dicabai-cabai kan, cabai-cabai semua kantor ini kan, tak ketemu data sebenarnya bagus saya perbaiki di mana tadi kan. Nah kalau ini juga gap ini nggak pernah jadi sebuah data yang sama, nggak akan selesai. Kalau di Gambut, cerita di Gambut ya. Kalau soal untuk membalikkan fungsi ekosistem Gambut itu berat ya, data yang disamakan. Nah, ya kita akhirnya kerja sama semua pihak ini fokusnya di desa, kerjakan desa tapi tidak sebagai desa terdampak kan ya. Kalau dulu data BRK menarik ya, ada prioritas mana bisa mana, tapi kan implementasi tidak yang harus kita monitor sampai saat ini. Jadi bagaimana impactnya ekonomi, bagaimana hasil rating, bagaimana revegetasi sudah jelas apa gitu, yang harus ada database kita bersama kan gitu. Baik, terima kasih Bang Mulyadi dari Yayasan Gambut Riau, dan terima kasih Pak Dr. Sigit dari Pusat Unggulan Iptek Kebencanaan dan Gambut Universitas Riau. Sahabat Green, itu tadi obrolan kita di series kedua dari podcast G4 ini. Mudah-mudahan memberikan inspirasi dan edukasi bagi kita semua bahwasanya gambut dan mangrove itu adalah penjaga karbon terhadap dunia ya, di tengah aksi besar-besaran seluruh negara bangsa di dunia ini berfokus pada mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Nah, Riau salah satu daerah yang menjadi bagian penting untuk menjaga suhu bumi untuk tidak naik ya, sesuai dengan perjanjian Paris Agreement ya, nggak boleh naik tuh 1,5 derajat Celcius ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa mengedukasi dan menginspirasi kita semuanya. Sampai jumpa lagi sahabat Green di serial ketiga dengan tema dan narasumber yang berbeda tentunya. Saya Zali pamit undur diri, stay green on Green Radio. G4E Podcast Riau Lestari.